Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan membaca surat Al-Fatihah, Allah membukakan ilmu dengan mudah, membukakan rizki dengan mudah, memudahkan semua urusan kita. Amin amin ya robbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal sholihin wal ulama il amilin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin thumma ila jami' abaina ummahatina ajdadina jaddatina wa ikhwanina ikhwatina akhawatina jami' ustadina asatidhi ustadina wa jami' masyaikhina wa jami' malahakun alina wa kafatil muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru awali, anta misbahu suduri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan mengaji tentang hikmah membaca zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbaharuilah iman kepercayaanmu. Ditanya, bagaimana memperbarui iman ya Rasulullah? Jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Utsman bin Malik radhiyallahu an, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Utsman bin Malik radhiyallahu an berkata, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya Allah telah mengharamkan api neraka terhadap orang yang telah berkata La ilaha illallah, benar-benar mengharap keridhaan Allah dengan ikhlas. Membaca La ilaha illallah dengan ikhlas haram masuk neraka, sebaliknya masuk ke surga. Membaca la ilaha illallah dengan ikhlas yaitu menjauhi segala larangan Allah, melaksanakan segala perintah Allah. Perintah Allah, mengerjakan sholat, membayar zakat, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, melaksanakan haji jika mampu, kemudian larangan-larangan Allah, meninggalkan sholat, tidak mau zakat, tidak mau puasa pada bulan Ramadan, minum-minuman keras, menyakiti hati orang lain, dan lain-lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis Nabi besar Muhammad SAW yang artinya Ali radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, Jibril alaihi salam berkata, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La ilaha illallah itu sebagai bentengku, maka siapa yang masuk ke dalamnya aman dari siksaku. Jadi kalimat la ilaha illallah itu benteng Allah yang barang siapa masuk ke dalamnya aman dari siksa Allah. Hadis Nabi besar Muhammad SAW yang artinya Abu Darda radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, tiada seorang yang membaca la ilaha illallah 100 kali melainkan akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dengan wajah yang bagaikan bulan purnama. Jadi kalau kita rutin membaca la ilaha illallah 100 kali, besok dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Wajah kita bagaikan bulan purnama bersinar terang. Dan tiada seorang yang berbuat amal lebih afdol daripadanya pada hari itu kecuali yang membaca seperti itu atau melebihi itu. Makanya kami mengajak kepada diri saya sendiri, khususnya anak cucu teman saudara, marilah setelah sholat yang 5 kali sehari kita rutinkan membaca la ilaha illallah 100 kali, karena hikmahnya bila besok kita dibangkitkan pada hari kiamat, wajah kita akan bercahaya seperti bulan purnama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis Nabi besar Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, kalimat la ilaha illallah itu tidak dapat dikejar oleh lain amal dan tidak meninggalkan dosa, yakni tidak ada amal yang lebih besar daripadanya, dan semua dosa dapat dihapus sehingga tidak ada sisanya.
Hadis Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zikir yang utama yaitu la ilaha illallah, dan doa yang utama yaitu alhamdulillah. Hadis Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Musa alaihi salam berdoa, ya Robbi, ajarkan padaku sesuatu untuk berzikir padamu. Jawab Allah, bacalah la ilaha illallah. Musa berkata, ya Robbi, semua orang membaca itu dan aku ingin yang istimewa untukku. Jawab Allah, hei Musa, andai kata 7 bagian langit dan penghuninya dan 7 bagian bumi diletakkan di sebelah timbangan la ilaha illallah, niscaya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah melebihi dari semua itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Abu Bakar radhiyallahu an berkata, lazimkan selalu kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Perbanyaklah membaca keduanya, sebab iblis berkata, bila kita banyak membaca la ilaha illallah, iblis berkata, aku telah membinasakan manusia dengan dosa, dan mereka membinasakan aku dengan baca la ilaha illallah dan istighfar. Jadi kita kalau membaca istighfar dan la ilaha illallah, setan akan binasa. Ketika demikian, maka aku binasakan mereka dengan hawa nafsu, maka mereka mengira bahwa dirinya telah mendapat hidayah dan benar. Hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika malakul maut menghadiri seorang yang mati, maka ia menyelidiki semua anggota tubuhnya dan tidak menemukan amal kebaikan. Kemudian membelah hatinya, juga tidak menemukan amal kebaikan. Kemudian dibuka mulutnya, tiba-tiba menemukan lidah lekat pada bagian atas mulut, membaca la ilaha illallah, maka diampunkan baginya karena ada kalimat ikhlas itu. Hadis Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang akhir perkataannya kalimat la ilaha illallah, pasti ia masuk surga. Semoga Allah yang maha murah dan pengasih mengakhiri kalimat kita di dunia ini, kalimat tauhid la ilaha illallah. Amin amin ya robbal alamin. Hikayat Abu Zaid Al-Qurtubi berkata, saya telah mendengar hadis yang menerangkan bahwa siapa yang membaca la ilaha illallah 70.000 kali, maka akan menjadi tebusan dari api neraka. Maka saya kerjakan itu karena mengharap berkat janji itu. Juga saya kerjakan untuk keluargaku. Juga saya telah berbuat lain-lain amal untuk tabunganku di hari kiamat. Dan bertepatan di tempat kami ada bermalam seorang pemuda ahli kasaf. Bahkan ada kalanya ia menerangkan kasafnya mengenai surga dan neraka.
Dan orang-orang mengakui kelebihan pemuda itu meskipun usianya masih muda. Bahkan saya pun menaruh kepercayaan padanya. Maka bertepatan kami diundang oleh kawan untuk makan minum di rumahnya, dan pemuda itu juga bersama kami dalam undangan itu. Tiba-tiba ia menjerit dengan sekuat suaranya, lalu ia berkata, "Ya Ami, itu ibuku dalam api neraka." Lalu ia menjerit kembali sekuat suaranya. Dan ketika saya melihat keadaan itu, timbul perasaan dalam hati, akan saya uji kebenarannya. Maka saya baca la ilaha illallah 70.000, dan tiada seorang pun yang akan mengetahui bahwa saya sedang membaca itu kecuali Allah. Dan saya percaya bahwa hadis itu benar, dan orang-orang yang meriwayatkan semuanya betul. Lalu saya berdoa, Allahumma inna hadhis lina alfa fida ahadihil mar'ati umil hasayyab. Ya Allah, ini bacaan yang 70.000 sebagai penebus perempuan ibu dari pemuda ini. Maka belum selesai perasaan dalam hatiku, tiba-tiba pemuda itu berkata, "Ya Ami, ibuku telah keluar dari api." Walhamdulillah. Biasanya kalau orang sudah meninggal dunia itu dibacakan fida, yaitu la ilaha illallah 70.000 kali, harapannya bila masuk neraka diampunkan dosanya, kemudian dikeluarkan dari api neraka. Semoga kita semuanya senang membaca la ilaha illallah, karena banyak sekali hikmah-hikmahnya. Pertama, cara memperbaharui iman dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Apabila kita senang baca la ilaha illallah, haram masuk neraka. Sebagai benteng aman dari siksa Allah. Bila membaca la ilaha illallah 100 kali, bangkit di hari kiamat dengan wajah bagaikan bulan purnama. La ilaha illallah zikir yang paling utama. Di akhir hidupnya membaca la ilaha illallah, masuk surga. Sekali lagi kami mengajak kepada diri saya sendiri, khususnya anak, cucu, teman, saudara, marilah kita rutinkan membaca kalimat la ilaha illallah, terutama setelah sholat yang 5 kali sehari. Setiap sholat 5 kali sehari, setelahnya kita membaca la ilaha illallah 100 kali. Semoga kita semuanya menjadi manusia yang selamat, berbahagia dunia sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Allahumma ja'al a'malana sholihah waj'alha liwajhika khalisah wa la taj'al li ahadin fiha syai'a. Amin ya robbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami kerjakan itu menjadi amal soleh dan semata-mata karena mengharap ridho Allah dan bukan karena sesuatu apapun. Ya Allah, kabulkanlah doa kami,
Tuhan seluruh alam. Semoga Allah selalu memberi petunjuk kepada kami dan kalian semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.